Ya, kita terus menghadapi pertempuran. Tapi Eropa memiliki kendali jauh lebih besar atas keuangan Rusia daripada yang banyak orang sadari. Begini situasinya. Saya tidak suka perang. Saya terutama tidak suka bagaimana dua perang besar sedang berlangsung pada saat yang sama, karena, suka atau tidak, kita sedang menyaksikan perang dunia terjadi di depan mata kita. Apakah kita sedang menyaksikan apa yang nantinya akan kita sebut sebagai Perang Dunia III, itu masih harus dilihat. Meski menarik mengaitkan keduanya soal drone dan sistem anti-drone, hubungan terkuat justru kembali pada hal yang lebih biasa. Uang. Ada efek domino menarik yang melibatkan Selat Hormuz, hubungan dagang Amerika Serikat India, dan akhirnya kembali ke medan perang Ukraina. Saya yakin Anda sudah tahu bagaimana hal ini menguntungkan Kremlin secara finansial di masa sulit. Saya ingin membahas bahwa akar masalahnya lebih pelik dari yang tampak, serta mengeksplorasi langkah penanggulangan yang tepat mengingat situasinya. Seperti yang saya katakan di awal, Eropa memiliki kemampuan untuk mengatasi sebagian besar masalah ini. Bersiaplah, kita akan segera naik roller coaster. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Amerika Serikat mengerahkan pasukan ke Iran. Israel membunuh Ayatollah. Sisa-sisa pemerintahan Iran mengatakan, "Hei, kami tidak menyukai itu," dan secara de facto menutup Selat Hormuz. Saya harus mengatakan, secara de facto, karena Iran menyatakan selat itu terbuka untuk semua kecuali Israel dan Amerika Serikat. Sikap yang menarik mengingat hanya 5% minyak yang melintasi Hormuz menuju Amerika. Saya harus bilang de facto karena Hexet menyebut selat itu terbuka. Padahal, satu-satunya penghalang transit adalah Iran menembaki kapal, yang merupakan cara rumit untuk mengatakan bahwa selat itu sebenarnya tertutup. Karena 20% minyak dunia kini terjebak di Teluk, harga minyak melonjak. Sekarang, saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa semua orang di Pentagon sangat menyadari bahwa penutupan Selat Hormuz adalah sebuah kemungkinan. Penutupan itu sendiri sebenarnya tidak akan banyak memaksa Amerika Serikat untuk mundur, karena Anda membutuhkan informasi yang mengejutkan untuk benar-benar memperbarui informasi tentang kemungkinan hasil perang. Namun, respons publik Amerika terhadap penutupan dan keterkejutan Gedung Putih atas ketidakmampuannya menangani dampaknya bisa saja menimbulkan efek seperti itu. Jangan lupa, pemilihan paruh waktu kurang dari 8 bulan lagi dan Trump terpilih karena pemerintahan sebelumnya gagal menangani masalah biaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan telah mulai mencari solusi apapun untuk tingginya harga bensin. Semakin sederhana, semakin baik. Karena itu, dibahas penangguhan pajak bensin atau pelepasan minyak dari cadangan strategis Amerika Serikat. Namun, langkah yang paling berdampak pada dunia yang berperang adalah tindakan eksekutif yang 6 bulan lalu hanya tampak seperti catatan kaki di media utama. Ini melibatkan India, yang terakhir saya cek tidak sedang berperang. Namun di sisi lain, Pakistan sedang aktif berperang dengan Afghanistan, jadi siapa yang tahu? Bagaimanapun juga, pada bulan Agustus lalu, Amerika Serikat memperlakukan sanksi sekunder terhadap India karena mengimpor minyak Rusia. Dulu saya mengajarkan ide ini ke mahasiswa hanya untuk tujuan akademis. Kini, ide tersebut benar-benar jadi kebijakan berdampak nyata. Sanksi sekunder menargetkan pihak yang tidak terlibat langsung untuk mempertahankan hukuman pada lawan utama. Mungkin terdengar aneh, jadi saya beri contoh penerapannya sekarang. Rusia menyerang Ukraina. Barat tidak menyukai tindakan tersebut sehingga menjatuhkan sanksi, terutama embargo barang Rusia. Ekonomi dasar penawaran dan permintaan memberitahu kita bahwa jika ekspor Rusia, misalnya komoditas energi, tidak lagi memiliki permintaan sebanyak sebelumnya, harganya akan turun sampai barang tersebut menemukan pembeli yang bersedia. Efek sanksi itu bukan nilai normal barang dagangan. Ini selisih harga antara yang produsen Rusia dapat sebelumnya dan setelah mencari pembeli cadangan. Biasanya selisih harga ini antara 3 dan 10 dolar per barel tergantung periode waktunya. Importir baru jadi pemenang, India mendapat potongan harga. Jika pihak yang memberikan sanksi ingin lebih cerdik dan melakukan sedikit lebih banyak, mereka bisa melakukannya. Tapi mereka perlu memberlakukan sanksi sekunder. Sekarang, jika India mengimpor minyak dengan harga diskon, para eksportir India akan menghadapi serangkaian embargo dari Barat.
Sanksi sekunder yang efektif akan mencegah pembelian India. Minyak Rusia tak lagi dibeli, membuat Rusia menanggung seluruh kerugian nilainya. Inilah yang persis dilakukan oleh pemerintahan Trump pada bulan Agustus lalu, dengan mengancam tarif 50% jika India tetap membeli dari Rusia. Pada saat itu, kebijakan sanksi sekunder tersebut mendapat cemoohan publik. Sepertinya Trump waktu itu mengancam akan memberlakukan tarif ke semua orang. Mungkin juga ada urusan dengan Tako. Saya tidak tahu. Sulit mengingat kejadiannya. Rasanya seperti sudah 1 dekade lalu. Namun sanksi sekunder didukung kuat secara bipartisan di Kongres. Ketika dipadukan dengan konsesi perdagangan Gedung Putih, kebijakan itu berhasil. Impor minyak Rusia ke India turun. Itulah situasinya sebelum Perang Iran dimulai. Harga minyak melonjak dan pemerintahan Trump mengumumkan moratorium 30 hari untuk sanksi sekunder. Logikanya sangat sederhana. Jika minyak kembali ke pasar, pasokan naik, harga global turun. Konsumen Amerika akan agak lega, namun ini juga mengurangi sebagian reaksi keras internasional terhadap naiknya harga energi. Sekarang ada beberapa keterbatasan serius terhadap dampaknya. Saya akan menggambarkannya sebagai solusi sementara saja, yang hanya membebaskan setara dengan sekitar 5 atau 6 hari transit melalui selat itu. Itu bukan berarti tidak ada hasil, tapi tidak ada solusi yang benar-benar baik selain benar-benar membuka kembali selat itu dengan cara apapun. Pemerintahan Trump menilai kebijakan itu tak akan mempengaruhi harga ekspor Rusia, sebab banyak minyak mentah Rusia hanya berada di kapal tanker di laut tanpa tujuan jelas. Kremlin sudah menerima uang saat minyak dikirim, jadi tidak ada kerugian atau masalah. Moratorium itu hanya berlaku untuk minyak yang sudah di kapal tanker, bukan untuk pengiriman masa depan yang direncanakan Rusia selama 30 hari itu. Dampak ekonominya tidak sesederhana itu. Tentu saja kebijakan ini memengaruhi persepsi tentang berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan kapal tanker berikutnya yang berangkat. Jadi ini benar-benar meningkatkan pendapatan Rusia. Semua itu mengandaikan moratorium sanksi sekunder benar-benar berakhir dalam 30 hari dan pemerintahan Trump tidak mengumumkan jeda baru untuk minyak yang dimuat selama masa jeda. Tak mengejutkan siapapun, Eropa tidak senang dengan kebijakan tersebut. Merz yang biasanya mendukung tindakan Trump di Iran menyatakan, "Kami percaya melonggarkan sanksi adalah kesalahan. Sayangnya, Rusia terus menunjukkan tidak ada keinginan untuk bernegosiasi. Karena itu, kami harus terus meningkatkan tekanan pada Moskow." Juru bicara Starmer mengatakan, "Itu jelas keputusan Amerika Serikat. Posisi kami sudah jelas. Kami tetap berkomitmen memberi tekanan ekonomi maksimum pada Rusia demi perdamaian yang adil dan abah di Ukraina." Macron lebih singkat. Konsekuensi perang Iran tidak membenarkan pencabutan sanksi. Antonio Costa, Presiden Dewan Eropa, menyatakan keputusan sepihak AS Serikat mencabut sanksi ekspor minyak Rusia sangat mengkhawatirkan karena berdampak pada keamanan Eropa. Meningkatkan tekanan ekonomi pada Rusia sangat menentukan agar mereka menerima negosiasi serius perdamaian yang adil dan abadi. Tampaknya semua orang mendukung perdamaian yang adil dan abadi. Sekarang saya ingin mengawalinya dengan mencatat bagaimana selama 15 bulan terakhir, Eropa meningkatkan donasi ke Ukraina, sementara Amerika Serikat menghentikan bantuan keuangan langsung, tetapi tetap memberi dukungan intelijen vital dan memprioritaskan pembelian senjata Eropa untuk Ukraina. Melihat komentar tersebut, menurut Anda bagaimana posisi Eropa soal sanksi sekunder saat ini? Saya menduga jika Anda mengingat kembali 6 bulan yang lalu, dan sekali lagi, saya tahu di saat-saat seperti ini itu bukan hal yang mudah. Anda mungkin masih ingat jawabannya. Trump secara terbuka pernah mempertimbangkan untuk memberlakukan jenis sanksi sekunder yang serupa terhadap Tiongkok, tetapi dia menyatakan bahwa dia hanya akan melakukannya jika Eropa juga melakukannya. Namun, Eropa menolak hal itu dan sanksi sekunder untuk India. Berdasarkan komentar Costa, itu jelas keputusan sepihak. Eropa tidak pernah ikut rezim sanksi sekunder luas. Sekarang, untuk memperjelas, Uni Eropa dan Inggris Raya tidak sepenuhnya membebaskan perusahaan-perusahaan India dari tanggung jawab di sini. Importir bisa dilarang memakai layanan keuangan Eropa. Produk dari minyak Rusia impor bisa dilarang diekspor ke Eropa. Hal itu tentu saja akan mencegah beberapa perusahaan bekerja sama dengan Rusia, terutama konglomerat multinasional yang lebih besar. Selama masih legal, selalu ada pengusaha yang rela tinggalkan bisnis barat demi meraup banyak uang dari Rusia.
Ini bukan kampanye tekanan maksimum seperti kata juru bicara Starmer. Agar insentif keuntungan hilang, India harus mengawasi dirinya sendiri. Eropa belum pernah membuat undang-undang seperti itu. Akibatnya, semua kritik terhadap Trump muncul karena mencabut kebijakan selama 30 hari yang bahkan belum dilakukan Eropa. Macron dan Merz tidak langsung mengendalikan kebijakan perdagangan karena ada Uni Eropa. Ada pihak lain yang menjadi penghalang lebih besar, meski salah satu mungkin segera kehilangan pekerjaan. Namun, hal itu tetap menunjukkan kurangnya inisiatif dari Eropa. Saya tidak ingin memperpanjang masalah karena saluran ini mencari solusi konstruktif. Jadi jika masalah-masalah ini penting bagi Anda, saya sarankan untuk membicarakannya dengan perwakilan Anda. Karena berdasarkan perhitungan sederhana, Eropa sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghentikan impor minyak Rusia oleh India sendirian. Kita tahu bahwa Amerika Serikat saja sudah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap India untuk memaksa perilaku tersebut. Ekspor India ke AS Serikat mencapai 88 miliar dolar per tahun. Ekspor gabungan Uni Eropa dan Inggris Raya mencapai 89 miliar dolar, meski ada beberapa perbedaan dalam praktiknya. Namun, ancaman seperti ini sudah cukup membuat India patuh dalam situasi normal. Pertanyaan soal sanksi sekunder untuk India hanya bagian kecil dari isu minyak yang lebih besar. Rusia jelas menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perang Iran, setidaknya dalam jangka pendek. Beberapa minggu lalu, harga minyak sekitar 65 dolar per barel. Pada tingkat tersebut, anggaran federal Rusia tak mampu mendukung upaya yang diinginkan Kremlin di Ukraina. Setelah bertahun-tahun perencanaan dan serangan mahal yang sukses secara teritorial, mulai muncul retakan. Meski perang Iran dimulai dan harga minyak naik, Rusia kehilangan sekitar 78 km persegi wilayah dalam seminggu. Serangkaian kemenangan Rusia ini tampak akan berbalik meski hanya sesaat. Kemajuan Ukraina terutama terjadi di garis depan Zaporizhia dengan beberapa keberhasilan taktis di timur laut Donetsk. Kini banyak perdebatan soal kemungkinan yang terjadi di sini. Penyebab utamanya adalah penutupan terminal Starlink yang dioperasikan Rusia. Hal itu mengguncang komando Rusia dan membuka target bagi Ukraina. Prajurit Ukraina memanfaatkan kesempatan itu. Kremlin juga membatasi penggunaan Telegram yang diandalkan prajurit di garis depan. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kekuatan regional dengan ambisi global bisa bergantung pada aplikasi swasta untuk komunikasi militer? Namun, ini juga memicu rumor bahwa Kremlin makin khawatir pada perlawanan sipil di Moskow, sehingga mengambil langkah pencegahan proaktif. Pada waktu seperti ini, cuaca selalu menjadi bahan pembicaraan antara pencairan musim dingin dan hujan musim semi yang menghambat pergerakan maju. Namun, itu bukan seluruh cerita, karena hal itu hanya menunjukkan berkurangnya perolehan wilayah Rusia, bukan perubahan keseimbangan ke Ukraina. Untuk memperjelas lagi, ada kemungkinan cuaca memang telah menghentikan keuntungan Rusia di beberapa bagian garis depan, sehingga mencegah kemungkinan keuntungan yang saling meniadakan satu sama lain. Ukraina mengklaim dalam beberapa bulan terakhir berhasil menyingkirkan tentara Rusia lebih cepat daripada kemampuan Kremlin merekrut tentara baru. Namun, jika itu benar, hal tersebut tetap belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana Ukraina bisa merebut wilayah. Serangan Rusia adalah sistem tidak efisien yang mengubah nyawa menjadi keuntungan wilayah. Kehilangan sedikit tenaga manusia tidak serta-merta membuat Ukraina unggul atas Rusia. Sebaliknya, hal itu seharusnya memaksa Rusia untuk menurunkan ekspektasi ofensifnya dan mencoba membekukan garis depan di beberapa tempat yang lebih sulit untuk didorong maju. Artinya, ada hal lain yang terjadi di sini. Pemadaman komunikasi bisa membuat pasukan Rusia bingung, namun keuntungan Ukraina bisa menurun dalam beberapa minggu saat Rusia beradaptasi dengan sistem baru. Mungkin ada faktor struktural dalam kemampuan Ukraina mengenali kerentanan strategis Rusia. Kita harus menunggu dan melihat. Yang bisa saya pastikan, apapun alasan serangan atau serangan balik lokal Ukraina, hal itu didukung berkurangnya tentara Rusia di garis depan. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan soal minyak dari perang Iran. Rusia merekrut tentara dengan menawarkan upah kompetitif.
Upah ini tergantung pada kemampuan pemerintah membayar, yang juga bergantung pada kemampuan menyerap pekerja dari ekonomi sipil produktif. Turunnya harga minyak sebelumnya memberi tekanan besar pada ekonomi Rusia. Sebaliknya, guncangan pada harga minyak telah menjadi penyelamat bagi Kremlin. Berapa lama hal ini akan berlangsung tergantung pada berapa lama Selat Hormuz berada dalam krisis. Jadi, saya akan merasa cukup baik sekarang jika saya bekerja di Kremlin, tapi saya juga tidak akan merasa nyaman dengan situasinya. Saya juga harus bersabar karena peningkatan perekrutan butuh waktu untuk sampai ke garis depan. Kita mungkin melihat Ukraina tampil baik di data Maret, tapi jangan artikan itu berarti Ukraina kebal terhadap situasi minyak. Namun sekali lagi, Eropa memiliki kemampuan untuk mengurangi kerusakan tersebut. Eropa sebenarnya selalu bisa mengurangi kerusakan itu. Rusia membutuhkan kapal tanker untuk mengirimkan minyak ke pasar yang masih bersedia membelinya. Namun, kapal-kapal yang terhubung dengan Rusia memiliki masalah geografis yang kurang menguntungkan karena harus melewati wilayah yang dikendalikan oleh Eropa. Selama bertahun-tahun, Eropa enggan menegakkan sanksi atau hukum maritimnya sendiri. Situasi sudah berubah, tapi aksi Eropa masih belum merata. Tampaknya Ukraina telah melakukan hal yang sama atau lebih dengan mengirim drone ke Laut Tengah untuk menyerang kapal Rusia menuju terusan Suez. Intinya, harga minyak global tak relevan jika Rusia tak bisa mengekspor minyaknya. Dengan beberapa pengecualian, Kremlin mengandalkan armada bayangan kapal tanker. Hentikan kapal tanker, maka situasi di Iran tak lagi relevan. Langkah mitigasi ini membuat Eropa harus siap menghadapi eskalasi dari Rusia, tanpa risiko, tanpa imbalan. Namun, Kremlin belum banyak merespons upaya penyitaan oleh Eropa. Meningkatkan langkah ini belum tentu memicu krisis di seluruh Eropa. Video-video tidak selalu saya akhiri dengan membahas dua buku luar biasa tentang perang ini. Perang yang asli. Tapi saya cenderung ke arah itu setiap kali kita bicara soal Ukraina. Lihat deskripsi video untuk informasi lebih lanjut tentang buku-buku itu. Jika Anda suka videonya, silakan like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa lagi, jaga diri Anda.